istifal. Kemudian yang keempat itbaq dan infitah. Nah, terutama nanti yang 3 dan 4 ini yang paling serius ya. Karena nanti ini akan berhubungan dengan huruf-huruf yang tebal. Nah, inilah seseorang akan dikatakan fasih apabila sudah menguasai yang namanya poin 3 dan 4 ini. Nah, yang pertama, hamas dan jahar. Jadi ini pokok utamanya ada di sini ya, di hamas ini. Nah, ini dia. Hamas berkenaan dengan yang namanya udara dan nafas. Jadi kalau mau disingkat huruf-hurufnya fahassahu syakhsun sakata. Nah, gitu ya. Itu cara ngafalnya. Kalau di pondok seperti itu. Tapi kalau mau enaknya fahasaha syakhsa sakata. Nah, ini. Semuanya ini berkenaan dengan namanya udara atau nafas atau ngomong kasarnya berdesis. Af ah as ah. Ini awas ya, hati-hati ini dengan ini nih sering tertukar ya. Ah, ini yang ini Di mana tadi tempatnya? Pangkal tenggorokan. Nah, ya. Kalau ini tempatnya di mana? Tengah tenggorokan. Nah, sambil kita murojaah ya. Sambil kita murojaah. Karena ini kita sudah tidak bicara makhraj lagi. Kita sudah bicara sifatnya, karakternya. Karakter daripada huruf tersebut. Ya, kemudian ini sya, di mana tadi tempatnya? Di tengah lidah. Asya. Nah, itulah yang namanya hamas. Nah, kemudian ini kho. Tempatnya di mana tadi ini? Di adenal halq, di ujung tenggorokan, di dekat amandel itu. Kemudian fo, tempatnya di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Keluarkan hamasnya. Fo. Hayya 'alas shalah. Nah, so ya. Jangan sholah, tapi sholah. Nanti berkenaan dengan istilah, insyaallah. Kemudian sin, bismillah, bismillah. Nah, itu ya. Kemudian ka, tadi Allahu akbar, Allahu akbar. Ak. Itu namanya hamas. Ya, kemudian ta, jangan jangan bulut ta. Tabat yada abi lahabi watab. Nah, itu salah ya. Tabat yada, tabat. Nah, itu udah ngeluarin hamas tuh. Tabat yada abi lahabi watab. Nah, nanti ini berkaitan dengan tasydid ya. Nah, titu it, ut. Jangan it, ut. Nah, ini berlebihan. Nah, inilah yang namanya hamas. Huruf-hurufnya terkhusus ada di huruf-huruf ini. Selebihnya adalah dia namanya jahar. Adalah kebalikannya, tertahannya udara, tertahannya nafas. Misalnya a, ba, ya, da, ja. Kalau mau disukunkan lebih mantap lagi tuh. A, ab, aj, ade. Nah, inilah jahar. Tidak ada hubungannya sama desis-desis, nah gitu, ngomong kasarnya gitu. Ya, jadi yang dihafalkan harus yang ini. Ini yang dihafalkan. Jadi nanti ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini, kita sudah mengetahui, oh ini sifatnya adalah hamas. Ya kan? Fa, ha, sa, ha, sya, kha, so, sa, ka, ta. Nah, gitu ya. Fahassahu syakhsun sakat. Atau fahassahu syakhsun sakata. Atau kalau mau enaknya fahasaha syakhasa sakata. Nah, gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau yang ini berkenaan dengan udaranya, ini dengan nafas, ini udara ya. Ini itu. Nah, jadi ingat ya, tadi setelah kita mempelajari makharijul huruf, kemudian kita harus wajib menyertakan yang namanya sifat huruf. Jadi jangan sampai tertukar, jangan sampai dia hilang ya. Hamasnya hilang, kemudian nafasnya hilang, nah, seperti itu. Nah, jadi lawannya adalah jahar. Nah, nanti ada tatbiknya di bawah, ada latihannya. Kemudian
Nah ini gambaran-gambaran cara pengucapan hamzah. Ini dibedah ya. Ini nggak tahu punya siapa ini. Lehernya dibedah. Ini salah satu daripada teknik untuk mengucapkan yang namanya huruf-huruf hamz. Nah, ketika dia ini pita suara ini. Ini kalau kita motong kambing yang warnanya putih kayak selang. Nah, itulah gitu, pita suara kan di situ. Motong kambing itu ada yang kayak selang kan? Nah, itu yang warna putih itu terkait di situ adanya pita suara. Rongkongan. Nah, ya situ di sini. Ini kalau ini hai. Ha, ah, ah. Jadi pita suara ini ketika kita mangap, mulut kita mangap, ini juga ikut mangap di sini. Pita suaranya. A sama A. Sama. Ah, ha, ha. Ingat ya, jangan ada udara. Bedakan antara huruf H dengan huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dahulukan, makanya dahulukan hamusnya tadi kan. Ar-Rahmanirrahim. Tapi juga jangan dilambatin ya gitu. Dia menegaskan, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pasti udah berbeda artinya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi intinya antum diminta untuk memunculkan yang namanya karakternya, sifatnya huruf-huruf ini. Ketika membaca daripada huruf-huruf. Fa, ha, sa, ha, sya, kha, sa, sa, kata. Begitu juga kalau dia mati. Af, ah, as, ah, ash, as, as, ka, ak, at. Nah gitu ya. Begitu juga kalau kasroh. If, ih, is, ih, ish, ih, is, is, ik, it. Begitu juga dhammah. Uf, us, ush, us. Ya, us ini dia selalu tampil tebal ya. Nanti kita belajar yang namanya istilah. Kemudian 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 ut. Nah, yang penting sama ut, ak, nah, as. Nah, seperti itu. Kalau buain nggak masuk, nggak masuk kan? Coba gimana caranya dia udaranya? Nggak ada kan? Oh. Nanti dia masuknya di istilah. Istilah itu suara yang tebal. Khusodotingkil. Nanti di situ. Enggak termasuk Pak, itu namanya rokhawah. Nah nanti kita belajar sih. Kemudian yang kedua adalah, nah ini kalau mau tatbik ya. Nah ini kira-kira nih bentuk daripada kita mengucapkan huruf-huruf hamas. Ini yang tidak hamas, ini yang hamas. Ini jahar, ini hamas. Ini ha, ini hamzah. Ini a. Nah, ini ketika mengucapkan hamzah yang sukun. Nah, pita suaranya tertutup. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, ini ketika mengucapkan huruf H yang dia terbuka atau dia dalam keadaan sukun. Nah, gitu ya. Ini contohnya aja saja. Dia mencontohkan satu saja di sini. Nah, tatbiknya ya. Inna ma'al usri yusra. Tampilkan di sini sama tampilkan di sini. Nah, dalam keadaan sukun ya. Ini tadi ya. Tapi kita belum belajar ya. Ini nanti di apa namanya? Ini namanya akmal matakun. Jadi digunakan sampai dengan 4 harokat. Nanti insya Allah. Inna ma'al usri yusra. Tampilkan desisnya di sini. Nah, itu ya. Jangan pelan-pelan. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini terlalu santai. Ya, gitu ya. Asbir sabran jamila. Nah, ini Nah, ini nanti dia berkaitan dengan namanya istilah. Asbir Nah, kembali lagi. Oh, ini di mana ini? Ya, ini juga sin juga. Walam nakun nut'imul miskin. Miskin. Nah, ini juga ada hamas ya. Kakiku. Miskin. Nah, gitu ya. Walam naku. Nih, naku. Nah, ini nuto. Jangan nut. Nah, ini qalqalah to. Ini nanti ini kalau lam sukun ini namanya inhiraf. Nut'imul. Nah, tadi lidahnya dilebarkan. Nul. Walam naku nut'imul. Mul. Nah, itu nanti ada namanya inhiraf. Nah, ya, ini tatbik masalah hamas ya. Jadi tampilkan desis-desisnya, hamasnya. Terus jangan ngomong desis ya. Lafaznya adalah hamas namanya.
Kalau yang dia tertahan namanya jahar. Nah, tadi hurufnya udah ya, nanti ini dihafalkan nih. Fahassahu syakhsun sakata. Nah, kalau di ujiannya ini nanti kan ditanya huruf ha sifatnya apa? Nah, seperti itu. Dicari dari awal, dari hamas, jahar, syiddah, rokhawah, isti'la, istifal, dicari huruf H itu ada di mana saja. Nah, sekarang ke syiddah dan rokhawah. Syiddah artinya adalah berkenaan, ini ya, dua-duanya berkenaan dengan yang namanya suara. Kalau tadi hamas dan jahar berkenaan dengan udara dan nafas. Kalau syiddah dan rokhawah berkenaan dengan suara. Nah, suara kita ini. Nah, huruf-hurufnya yang tadi di luar daripada fahasahu syaksun sakata tadi. Nah, ini dia. Ini hurufnya. Berkenaan dengan kebanyakan huruf qalqalah. Ajid qatim bakata atau ajada qata bakata. Nah, ada yang dompleng dua di sini nih. Ini juga termasuk dikategorikan dia huruf hamas, kemudian juga dia dikategorikan huruf syiddah. Kenapa dikatakan tertahannya ini tertahan ya? Tertahannya aliran suara. Syiddah artinya tertahannya aliran suara. Jadi tertahan. Misalnya a. Ini kita secara nggak sadar sebetulnya ini mengucapkan suara yang tertahan. Apalagi dia disukun. A. Nah, a. Kalau a masih ada sedikit ya, tapi juga itu ini tertahan. Kemudian aj. Nah, tertahan suaranya. Ya, adi, ako, o, po, ba, ka, ta. Ini suaranya tertahan. Nah, inilah yang disebut dengan syiddah. Apalagi kalau dia ini ya, sukun ini nih. Aji. Kalau aji itu apa namanya? Qalqalah. Nah, memantul. Nanti ada di bawah. Ini juga ako. Kan suaranya tertahan dia. Nah, ini namanya syiddah. Ya, jadi huruf-huruf syiddah ini adalah ajida qatim bakata ini. Ajada qata bakata. Nah, jadi gitu ya. Di luar daripada ini, inilah yang disebut dengan rokhawah. Rokhawah. Nah, ini dia. Mengalirnya suara. Nah, ini kebanyakan rokhawah ini berkenaan dengan yang namanya hamas tadi itu. Fahasahu syakhsun sakata tadi. Jadi dirokhawahkan, dialirkan kalau ketika mengucapkan huruf-huruf ini. Huruf-huruf yang ini ya, mana tadi? Nah, ini. Nah, ya, misalnya ha ya. Ha, ah. Nah, ini namanya rokhawah. Selain dia namanya hamas, ini namanya rokhawah. Ah, as, ash, sya, ha, terus ha, kho. Nah, ini namanya rokhawah. Jadi dialirkan ya. Di luar daripada ini kan tertahan ya. Aji, adi, ako. Dia tidak ada namanya mengalir. Pasti tertahan. Gak keluar. Gitu. Apalagi dia qalqalah. Apalagi huruf qalqalah ini kan. Nah, kecuali yang dua ini. Ya, memang dia hamas dan juga syiddah. Ak. Dia mengeluarkan hamas tapi suaranya tertahan. Ak, ka. Ya kan? Ka ada hamasnya tapi suaranya seperti tidak mau keluar gitu. Ka, nah, gitu ya. Kemudian ta juga gitu ya. Ta, at, 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 a. Harusnya kan atta kalau dia siddah ya. Atta atau tasjid. Ta. Lalu ya at. Nah itu. Jadi dia tertahan suara tetapi dia mengeluarkan udara. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah syiddah. Jadi syiddah artinya tertahannya aliran suara. Suara yang tertahan. Nah, selebihnya daripada itu adalah yang namanya rokhawah. Rokhawah ini ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah kira-kira gambaran daripada tertahannya suara tadi itu. Nah, karena penyempitan di sini. Penyempitan di tengah lidah karena lidah yang naik ke atas. Kemudian, nah seperti ini juga nih. Ini proses huruf-hurufnya ya. Ja, nah nempel ke atas ya. Jangan ja, tapi ja. Ja. Iza ja, bukan iza ja. Nah, di jejitnya itu dihilangkan kalau bisa semampu kita ya. Fattakullahu mastata'tum. Nah, Jawa.
Nah, Jawa. Nah, ya. Ya kalau udah terbiasa ya emang ya harus duduk dulu, belajar dulu emang sih. Nah, seperti itu ya. Ini gambaran-gambaran daripada syiddah tadi. Ya. Jadi ajada kota. Jadi yang dia dihafalkan yang syiddah ini saja. Yang rokhawah tidak usah. Jadi kalau dia di luar ini berarti dia rokhawah. Nah gitu aja kira-kira. Ya, mengambil mudahnya gitu. Kalau yang tidak ada di syiddah, huruf-huruf ini tadi, berarti dia adalah rokhawah. Dia huruf-huruf yang mengalir. Naam ya. Seperti itu. Kemudian, yang tadi rokhawah ya, mengalirnya suara. Nah, kemudian di antaranya mereka ini, di antaranya syiddah dan rokhawah, ada yang namanya bainiyah atau tawassut di pertengahan. Jadi dia bisa tertahan, bisa mengalir, gitu ya. Namanya bainiyah. Makanya ini kalau kita mengucapkan huruf ini, pasti kalau ada yang mengoreksi gitu misalnya, kok itu tawassutnya nggak keluar katanya gitu. Nah ini berarti dia tidak di syiddah dan tidak di rokhawah pada waktu mengucapkan huruf ini. Lana, kalau kita singkat ini namanya Lin Umar. Lin Umar. Ya kalau mau ngafalnya, kalau mau di satu-satu nggak apa-apa. La na'amaro. Nah coba la. Ketika dia suku coba al. Nah coba al. Suaranya tertahan, tapi dia juga rokhawah. Al. La. La, ya kan? Suaranya tertahan, tapi dia mengalir juga. Nah gitu ya. Kemudian nun. An. Na. Na. Ini suara yang tertahan, na itu rokhawah. Makanya dia di pertengahan, bisa begitu, bisa begini. Makanya dia dikatakan bainiyah tawassut. Nih, terus ke semuanya. Nih, ain ya. Ah, 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 ah. Iya kana. Ah, ini dia, mengalir tapi suaranya tertahan. Iya kana. Budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Nah, dia tertahan suara tapi bisa mengalir. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini namanya bainnya. Begitu juga mim ma 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 apalagi dia sukun. Tertahan dan mengalir. Ro juga itu. Ar 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 R, ro, ro. Jangan ro. Ini hati-hati ya. Ro ini kadang bacanya ro gitu. Jangan ro, tapi rokhawah. R, R. Nah, ketika dia sukun ya. R. Bismillahir. Nah, hir. Ya. Rahmanirrahim. Nah, ya. Ini yang namanya tawasud. Lin Umar hurufnya. Jadi dia bisa syiddah, bisa rokhawah. Nah nanti antum bisa rasakan lah pada waktu sholat, misalnya sholat tahajud, sholat sunnah ya. Kalau mau praktek ini di sholat sunnah, jangan sholat fardu. Ya, jadi nanti dapat. Kalau sholat sunnah kan baca Quran aja nggak apa-apa. Antum sholat tahajud Quran di depan, nah gitu nggak ada masalah, insya Allah. Nggak ada masalah itu. Karena kita mau khusyuk kan. Tapi kalau bisa memang dihafalkan. Nah, paham tuh sampai sini? Nah. Sekarang kita ke huruf yang ke sifat yang keempat. Nah ini ya tadi gambaran daripada bayinya. Nah ini namanya katup epiklotis. Ini kalau kita ngebedah leher kita, nah inilah ada itu. Ini tempat saluran makanan kita. Kalau kita makan dan minum keluarnya lewat sini. Nah inilah keluar huruf ain, ha di sini keluar di sini. Ini yang Anda sampaikan tadi ya. Lisanul mizmar. Tempat keluarnya huruf ain dan ha. Menjepit. Jadi ini, ya, ketika dia nutup ini, nah inilah. Itu tuh. Kalau antum udah bisa kayak gitu berarti udah fasih, udah bagus. Iya. Kalau udah bisa kayak gitu berarti A-nya udah bagus. Nah, makanya harus dibedah kayak gini. Karena kebanyakan orang kan karena dia mendengar akhirnya jadi gini. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Suara hidung. Padahal hidung cuma 2 huruf, nun dan mim. Nggak ada huruf ain di situ. Makanya itu juga termasuk lahan jadi.
termasuk dia merubah makna. Termasuk itu. Karena dia merubah posisi daripada pengucapan hurufnya. Ya, naam ya. Tapi kita berikhtiar ya. Fattakallahu mastata'tum. Jadi semampu kita. Nah, sekarang kita beralih yang keempat, yaitu isti'la dan istifal. Nah, inilah yang paling spesial ya. Jadi isti'la dan istifal, nanti ada satu lagi itbak dan infitah. Nah, inilah hurufnya. Berkenaan dengan yang tebal-tebal. Nah, ho, so, bo, o, to, o, wo. Nah, kalau antum mau latihan, kalau memang belum dapat itu tadi Pak, Ustadz. Jadi di konsonannya di bahasa Indonesia itu o, 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 o. Antara a dan o, antara o dan a. O. Nah, itu antum akan merasakan pangkal lidah kita itu akan ngangkat. Nah, nih lihat. Nih. Ini ketika mengucapkan huruf o, tapi ya, syaratnya satu, jangan monyong. Jangan o. Dia akan berubah jadi o. So, do, to. Nah, ini nggak boleh. Jadi para ulama pun kalau antum umroh itu, yang antum dipanggil-panggil kalau tiap maghrib dan subuh itu, habis maghrib, pada maghrib kan, ada syekh-syekhnya itu kan. Katanya, duduk sini, al-fatihah, al-fatihah. Jadi kalau yang diperhatikan dulu bibir sama dia. Bibirnya katanya. Ini, so, do, to. Nah. Jadi cara pengucapan huruf-huruf isti'la ini cukup dengan mendatarkan bibir. Seperti ini. Mulai dari ho ya. Ho, ro, so, bo, to, wo, go, ko. Semuanya konsisten, sama, nggak ada yang berubah. Dari mulai ho sampai ko tadi. Ho, ro, so, bo, po, wo, go, ko. Semuanya sama. Konsonannya itu tadi kalau kita sulit untuk mencarinya, konsonannya o. O, ingat, o. Nah, carinya di situ dulu. O. Jangan tapi o. Nah, mulutnya dilihat. Perhatikan mulutnya. O, o. Ya. Nah, sekarang kita sandingkan dengan hurufnya. Ho. Coba 1 2 3. Ho. Ho. Ingat tadi jangan terlalu ngorok ya. Jangan terlalu ngorok. Usahakan dia halus tapi juga jangan bukan ho, jangan bukan punya ha. Tapi ngoroknya di adenal halq. Ho. Ho. Kalau masih susah disukunkan. Jangan jangan kan. Tapi ya. Coba lagi. Ho. Ingat o. Ho. Kemudian so. Nah, ini nanti ini ada yang kurang ya, nanti ada namanya itbak. So. Kemudian bo. Tebelin lagi. O. Bo. Kemudian ro. Po. Ingat ya tadi po jangan jangan tapi po, bulat, suaranya bulat. Po. Apa? Coba lagi. Tadi ada ko-nya tadi, sorry. Po, bulat. Ko. Kemudian satu lagi, wo. Sama, konsisten o-nya sama. Wo. Tadi ya, jangan dijepit, kemudian jangan ditekan lidahnya, tapi mengambang. Wo. Voi. Nanti kalau kasur beda lagi. Wo. Ya, jadi gitu ya. Khosobo, wo. O. Gitu cari ya. Jangan o. Tapi o. Karena asbab dia mengangkatnya pangkal lidah kita ini. Nah, dia menyempit ini dari kerongkongan ini ke sini, makanya akhirnya dia nanti ngumpul suaranya di sini. Nah, gitu ya. Jadi menyebabkan dia mengucapkan o itu menjadi tebal. Ya. Nah, nanti dikuatkan lagi dengan yang namanya itbak ya. Kalau nanti kita istifal dulu. Nah, ini istifal. Kalau istifal lawannya, jadi istifal ya. Ini tadi isti'la artinya apa? Suara yang tebal. Kalau isti'la ya kebalikannya, suara yang tipis atau suara yang ringan.
di luar huruf-huruf yang ini. Nah, misalnya ha, da, kan tipis semua itu. Yang a, itu semuanya tipis. Ya, kecuali yang o maka disebut dengan isti'la. Nah, jadi ada yang lebih super lagi, ada yang super tebal lagi karena asbab dia mengumpulnya suara di atas. Ini disebut dengan itbaq. Nah, ini itbaq dan infitah. Nah, itbaq ini hurufnya. Ini huruf yang spesial memang ini. Ini kalau nggak benar-benar latihan, maka kurang fasih membaca ini. Oh, iya. Ini tadi ya. Jadi asbab daripada mengangkatnya lidah, pangkal lidah, kemudian nanti ngumpul suaranya di sini. Nah, maka dia mengucapkannya agak lebih tebal lagi karena ngumpul. So, nah, so, nah, so. Kalau so ya, so. Ini biasa ya. So biasa ya. Sekarang dikumpulkan suaranya. So, nah, so. Kalau mau dibuat bahasa Indonesia jadi gini. O. Nah, seperti itu. Kalau udah bisa kayak gitu berarti udah mantap ini. O, o, o. Ada kayak suara yang ditahan. Ngumpul suaranya di situ. Ngumpul suaranya di sini. Sudahlah pangkal lidahnya naik, kemudian ngumpul suaranya di sini. So, bo, po, wo. So, bo, po, wo. O. Nah, tadi ya, itu dasarnya. Kalau mau carinya, dasarnya. O. So, bo, po, wo. Nah, itu. Bedanya apa ya? Maksudnya beda gimana? Beda apanya? Ucapannya. Nggak ada yang beda, Pak. Jadi ini tadi tempatnya di mana? Coba kita murojaah lagi. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Kalau ini tadi tempatnya di mana? Tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Wow. Ini tempatnya di mana? Ini Pak yang membedakan, Pak. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nih lihat. Ini di sini. Nih pangkal gigi seri atas. Di situ tempelin lidah antum di sini. Tempel. Ya, po ya. Kalau vo di mana tadi vo? Ujung lidah. Nah ini tempatnya nih. Ini pas banget nih. Nah ini Pak Segijo, yang bedakan itu. Tetapi dia secara isti'la dan itbaq sama. Tapi yang membedakan makhrajnya. Tapi pengucapannya sama. Yang isti'la dan itbaqnya tadi. Dia harus wajib 4 huruf ini berada di sini. Nggak boleh so, do, to. Ini infitah namanya. Ini ringan atau istifal. Oh, ya, Masya Allah, ahlan. Barakallahu fiik. Masya Allah, bos nih. Nah, ya, jadi seperti itu Pak ya, Pak Sukijo. Ini sambil kita murojaah lagi nih, karena berkenaan dengan sifatnya. Jadi kita tadi berkenaan dasar daripada makharijul huruf, sekarang kita kaitkan dengan karakternya, sifatnya. Ya tadi ya. Nah, jadi yang membedakan itu, ini ujung lidah bertemu gigi seri bawah, ini sisi lidah bertemu geraham, ini ujung lidah bertemu pangkal gigi, ini ujung lidah bertemu ujung gigi. Tapi keempat-empatnya harus dia diucapkan dengan itbaq atau isti'la. Nah, gini. So, bo, po, wo. Sama semuanya. Tapi yang membedakan apa? Makhrajnya. Ya, sifatnya hampir sama. Sifatnya hampir semua sama. Semua sama. Nah gitu. Nah tapi ini juga bukan pembahasan utama Pak itu. Yang terpenting dia hasilnya. Hasil yang dikeluarkan dari makhraj yang ditempatkan, kemudian sifat yang dikeluarkan. Nah gitu ya. So. Nah kalau antum sudah terdengar kayak gitu tadi. So. Nah ini. Ini berarti udah bagus. Tinggal ditambah S. So. Kemudian bo, walau bo, ya. Kemudian po, apo, siropo, siropon,
Jadi tonya harus tebal seperti itu. Astagfirullah. Wo juga gitu. Tempel dulu lidahnya ke ujung gigi, baru sebut hurufnya. Wo. 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 Ingat ya, tadi sudah dia ditempel, kemudian keluarkan itbak dan isti'lanya ini tadi. Wo. Wo. Udah bagus. Wo. Tapi harus kelihatan ini. Wo, wo, wo. Wo. Nah, hasilnya harus O tadi itu. O, jangan za. Ini ringan ini. Ini kurang sempurna. Za ini. Minaz zalimin. Harusnya minaz zalimin. Harusnya gitu. Paham ya? Nah, inilah yang disebut dengan itbak. Mengumpulnya suara ke langit-langit atas. Menyempurnakan daripada isti'lanya ini tadi. Nah, ini super ya, super tebal. Kalau isti'la tadi tebal, ini super tebal. Jadi dia yang paling sempurna tebal. Nah, gitu. Jadi kalau kita sulit tadi ya, cari konsonannya dulu dalam bahasa Indonesia. O. Jangan O apa O, itu nggak boleh. Tapi O. Antara A dan O. Antara O dan A. O. So. Bo. Po. Wo. Ingat lidahnya. Wo, iya, lidahnya keluarin. Sedikit ya. So, bo, po, wo. Coba. So, bo, po, wo. Nah, ya. Nah, itulah tadi ya. Nah, selain daripada itbak, berarti dia invitah. Dia ringan-ringan aja. Ya ringan lah ya. Ta, ba, sa, ringan semua. Itu namanya invitah. Nah, ini kalau mau tatbik nih. Gitu ya. Wastona'tuka linafsi. Ini namanya alif maksurah. Ini mat tabi'i. Wastona'tu linafsi. Ingat ya, ini tadi apa? Sifatnya apa tadi ini? Yang ain? Bai ini ya. Tawasud. Tona itu namanya tawasud. Ya. Kemudian tuka. Ini apa? Tuka apa? Sifatnya apa? Hamas. Nah. Tuka. Hamas. Linafsi. Apa itu? Hamas juga. Ya kan? Fahasahu syakhsun sakata. Nah, cari di situ. Fahasahu syakhsun sakata. Nafsi. Keluarkan hamasnya. Walaupun dia sukun gini fa-nya nih ya. Nafsi. Nah, gitu ya. Jadi bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Nah. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Ya, ini tadi nih, as kalau dia sukun, ini jangan dibaca as, tapi a-nya udah siap-siap mau tebal ke huruf jangan as, tapi ashabun nar, ashabul qaryah, gitu ya. Nah, ya istilahnya di sini. Ini istilah itbaknya di sini. Kemudian ini nih. World. Nah, ini hati-hati ya. Ini kebanyakan masih menganggap ini huruf qalqalah. Hati-hati nih di sini. Iya. Wadrib lahum, ya, wadril. Masih kebanyakan yang di pantul ya. Jadi hati-hati, ini bukan huruf qalqalah. Tapi dia nanti mengeluarkan sifat yang namanya istitalah. Suara yang memanjang. La tarkabunna tabaqan. Nah, ini dia. Ini kita belum belajar. Ini namanya apa namanya? Ikhfa hakiki. Yang lengkap kalau ngucapin yang lengkap. Ikhfa hakiki.
Nah, namanya ikhfa. Ketika nun sukun bertemu dengan wo,